Di Jepang abad ke-16, nasibmu ditentukan saat kamu lahir. Jika ayahmu samurai, kau jadi samurai. Jika ayahmu petani, kau mati sebagai petani. Itu hukum alam yang tidak bisa dilawan. Tapi, ada satu orang gila yang meludahi aturan itu. Dia tidak punya nama keluarga. Wajahnya dianggap begitu jelek, sampai orang memanggilnya Saru alias monyet. Dia memulai karirnya dari kasta paling hina, sebagai pembawa sandal untuk Oda Nobunaga. Semua orang menertawakannya. Semua jenderal meremehkannya. Tapi si monyet ini punya senjata yang lebih tajam dari katana, otak yang licik, dan ambisi yang tidak masuk akal. Siapa sangka, pembawa sandal yang kotor ini kelak akan membangun kastil dalam satu malam, membalaskan dendam kematian Nobunaga, dan menyatukan seluruh Jepang di bawah telapak kakinya. Inilah kisah Toyotomi Hideyoshi, satu-satunya petani dalam sejarah yang berhasil memanjat langit dan menjadi raja di atas para samurai. Hideyoshi muda datang ke klan Oda bukan sebagai prajurit, tapi sebagai kacung. Tugasnya adalah yang paling rendah, mengurus kuda, dan membawa sandal tuannya, Oda Nobunaga. Di mata para jenderal samurai yang sombong, Hideyoshi adalah lelucon. Badannya kecil, wajahnya aneh, dan dia bau lumpur sawah. Mereka memanggilnya Saru, atau si monyet. Setiap hari adalah hinaan bagi Hideyoshi. Tapi Hideyoshi punya satu kelebihan yang tidak dimiliki samurai berdarah biru itu. Dia sangat peka dan cerdik dalam melayani. Legenda tentang kecerdikannya dimulai di suatu pagi musim dingin yang membekukan tulang. Oda Nobunaga keluar dari tendanya, menggigil kedinginan. Dia bersiap memakai sandal jeraminya yang biasanya sedingin es. Tapi pagi itu aneh. Sandalnya terasa hangat. Nobunaga yang curiga langsung marah. Dia menuduh si penjaga sandal, Hideyoshi, telah menduduki sandalnya. Dasar monyet kurang ajar. Kau berani menghinaku, bentak Nobunaga. Dengan tenang, Hideyoshi membungkuk dan membuka baju kimononya yang tipis. Ternyata, sejak subuh buta, Hideyoshi telah menyimpan sandal itu di dalam bajunya, menempelkannya ke dadanya sendiri agar tetap hangat oleh suhu tubuhnya. Hamba hanya tidak ingin kaki tuanku kedinginan sebelum berperang, jawabnya. Saat itulah Nobunaga sadar. Pria di depannya ini bukan sekadar pelayan bodoh. Dia punya loyalitas ekstrem dan kecerdasan praktis untuk memecahkan masalah kecil yang diabaikan orang lain. Mulai hari itu, nasib si monyet berubah. Nobunaga mulai memberinya tugas-tugas kecil, mulai dari mengawasi logistik hingga memperbaiki tembok benteng. Dan di setiap tugas, Hideyoshi selalu memberikan hasil yang di luar nalar, termasuk tugas mustahil berikutnya yang akan melambungkan namanya ke jajaran jenderal top, membangun sebuah kastil raksasa dalam waktu satu malam di depan hidung musuh. Ujian sesungguhnya bagi Hideyoshi datang saat Nobunaga ingin menaklukkan wilayah Mino. Masalahnya, wilayah itu dijaga ketat oleh musuh bebuyutan mereka, klan Saito. Untuk menang, Nobunaga butuh pijakan. Sebuah benteng di pinggir sungai Tsunomata, tepat di depan hidung musuh. Jenderal-jenderal senior klan Oda sudah mencoba membangunnya, tapi selalu gagal. Setiap kali mereka mulai menumpuk kayu di siang hari, pasukan musuh di seberang sungai langsung menyerang dan membakarnya. Itu misi yang mustahil. Tapi si mantan pembawa sandal, Hideyoshi, mengangkat tangannya. Serahkan padaku, tuanku. Aku akan menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Para samurai lain tertawa. 3 hari, membangun gubuk saja tidak cukup. Nobunaga yang penasaran memberinya izin, tapi dengan ancaman. Gagal, kepalamu hilang. Hideyoshi tidak menggunakan otot, dia menggunakan otak. Dia sadar dia tidak bisa membangun di bawah pengawasan musuh. Diam-diam, dia memerintahkan penebangan pohon jauh di hulu sungai, di wilayah yang aman. Kayu-kayu itu tidak langsung dirakit, tapi dipotong-potong menjadi bagian siap pasang, seperti mainan rakitan raksasa. Di malam yang ditentukan, saat hujan deras dan kabut tebal turun menutupi pandangan musuh, operasi dimulai. Hideyoshi menghanyutkan ribuan batang kayu itu ke hilir sungai. Ratusan pekerjanya menangkap kayu-kayu itu di Tsunomata dan mulai merakitnya dengan kecepatan helagailon di bawah cahaya obor. Suara palu dan gergaji diredam oleh suara hujan badai. Saat matahari terbit dan kabut terangkat, pasukan musuh di seberang sungai mengucek mata mereka tak percaya. Di tempat yang kemarin hanya ada lumpur, kini berdiri sebuah benteng kayu yang kokoh, lengkap dengan panji perang klan Oda yang berkibar. Legenda kastil semalam Tsunomata lahir. Musuh yang panik melihat sihir ini kehilangan semangat tempur mereka.
Dengan prestasi gemilang ini, tidak ada lagi yang berani memanggilnya monyet. Dia resmi diangkat menjadi jenderal kepercayaan Nobunaga dan mengganti namanya menjadi Hashiba Hideyoshi. Dia bukan lagi pelayan. Dia adalah pemain utama dalam Perang Penyatuan Jepang. Tahun 1582, dunia Hideyoshi runtuh. Saat sedang memimpin perang jauh di wilayah barat, dia menerima kabar buruk. Tuannya, Oda Nobunaga, telah dikhianati dan tewas di Hanoji oleh Akechi Mitsuhide. Jenderal lain mungkin akan panik atau sibuk mengamankan wilayah sendiri. Tapi Hideyoshi berbeda. Dia melihat ini sebagai tragedi, sekaligus peluang terbesar dalam hidupnya. Siapa yang berhasil membalas dendam Nobunaga paling cepat, dialah yang akan dianggap sebagai penerus yang sah. Hideyoshi melakukan hal yang mustahil lagi. Dia segera berdamai dengan musuh yang sedang dihadapinya, lalu memutar balik seluruh pasukannya. Inilah yang dikenal sebagai Tugoku Ogaeshi, atau retret besar Tugoku. Pasukan Hideyoshi berbaris tanpa henti, siang dan malam, menembus badai hujan dan jalanan berlumpur. Mereka menempuh jarak 200 km hanya dalam waktu beberapa hari. Itu kecepatan yang tidak masuk akal untuk ukuran pasukan zaman dulu. Akechi Mitsuhide, si pengkhianat yang masih berpesta di Kyoto, terkejut. Setengah mati, dia mengira Hideyoshi masih butuh berminggu-minggu untuk kembali. Di pertempuran Yamazaki, pasukan Hideyoshi yang kelelahan tapi dipenuhi amarah dendam menghancurkan pasukan Mitsuhide. Sang pengkhianat tewas hanya 11 hari setelah membunuh Nobunaga. Dengan kemenangan itu, si mantan pembawa sandal secara de facto menjadi pemimpin baru klan Oda. Beberapa tahun kemudian, mimpi mustahil itu terwujud. Hideyoshi berhasil menyatukan seluruh Jepang. Karena dia bukan keturunan samurai, dia tidak bisa menjadi shogun. Jadi, dia mengambil gelar yang lebih tinggi, Kampaku atau Wali Kaisar. Anak petani miskin itu kini duduk di puncak dunia. Namun, kekuasaan absolut mulai meracuninya. Hideyoshi tua menjadi terobsesi dengan kemewahan. Dia membangun istana megah dan ruang minum teh yang seluruh dindingnya dilapisi emas murni. Seakan ingin menghapus masa lalunya yang miskin. Dia juga menjadi paranoid, mengeksekusi siapa saja yang dia curigai, termasuk keponakannya sendiri. Di akhir hidupnya, sang pemersatu Jepang ini meninggalkan negara yang damai tapi rapuh, menunggu giliran pemain terakhir yang sabar menanti di bayang-bayang. Tokugawa Ieyasu, terima kasih telah mengikuti kisah si monyet yang menjadi raja. Apakah kita harus membahas Tokugawa Ieyasu untuk menutup era Sengoku ini? Tulis di komentar.